Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra SMMM selaku mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dengan NPM 22411045 dari kelas manajemen 22A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya keuangan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang guna mencapai tujuan bersama. Ruang lingkup manajemen keuangan. Berikut dari fungsi manajemen keuangan. 1. Keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan ruang lingkup manajemen keuangan yang mengatur alokasi dana pada berbagai jenis investasi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen keuangan harus mempertimbangkan hal-hal berikut, seperti biaya modal, tingkat risiko, dan estimasi keuntungan. 2. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan keputusan manajemen keuangan dalam ruang lingkup pengelolaan dan peningkatan keuangan dari beberapa sumber modal. Dalam bahasa sederhananya, keputusan pendanaan ini merupakan keputusan finansial yang mengatur jenis sumber dana, periode, biaya, dan pengembalian dari investasi. 3. Keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan aktivitas manajemen keuangan untuk menentukan pembagian dividen kepada pemegang saham perusahaan. Dalam pengambilan keputusan dividen, manajemen keuangan harus mempertimbangkan proporsi yang tepat antara dividen dan laba. Ditahan agar tidak merugikan perusahaan. Fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit. Sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan dapat digunakan untuk menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran serta aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dalam suatu periode tertentu, serta membuat penganggaran dana secara detail baik pada bagian pemasukan maupun pengeluaran. Mengapa manajemen keuangan itu penting? 1. Karena pengelolaan keuangan diperlukan pada setiap lapisan kehidupan masyarakat, seperti mulai dari permasalahan rumah tangga hingga permasalahan besar perusahaan yang berorientasi profit dan non-profit. 2. Bersama-sama dengan departemen lain memutuskan segala kebijakan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan keberlangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan merupakan aspek penunjang bidang-bidang lain yang diminati seseorang dalam bidang perusahaan. Jenis-jenis pembelanjaan.
Jenis-jenis pembelanjaan ada dua macam, yaitu berdasarkan aktivitas dan berdasarkan sumber dana. Berdasarkan aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembelanjaan aktif, artinya aktivitas ini untuk menginvestasi dana. Yang kedua, pembelanjaan pasif, artinya aktivitas ini untuk memperoleh dana. Berdasarkan sumber dana, dibagi menjadi dua macam juga, yaitu seperti yang pertama, pembelanjaan internal. Sumber dana berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, pembelanjaan eksternal, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Peluang karir di bidang manajemen keuangan. 1. Lembaga pasar uang dan pasar modal seperti bank, asuransi, reksa, dana sebagai pegawai, pengawas, dan pengolahan. 2. Perusahaan investasi seperti perusahaan sekuritas, bank, asuransi, baik sebagai sales maupun analisis. Yang ketiga, sebagai manajemen keuangan atau CFO di perusahaan manufaktur, bank, dan perusahaan nirlaba. Yang keempat, ada staf keuangan baik di perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Asas-asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Likuiditas. Likuiditas mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, asas solvabilitas. Asas solvabilitas ini mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansing harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Yang ketiga, asas rentabilitas. Asas rentabilitas ini mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban tersebut. Yang keempat, asas kekuasaan. Asas kekuasaan ini mengajarkan bahwa dalam kebijakan finansing harus memperhatikan kebijakan manajemen keuangan. Sumber-sumber dana perusahaan. Sumber-sumber dana perusahaan ada dua macam, yaitu yang pertama, sumber internal. Adalah sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang meliputi laba ditahan, dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, ada sumber eksternal, yaitu sumber dana. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawab dalam perusahaan sangat penting. Mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola, dan mengawasi, sehingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan dapat mengelola aset menjadi nilai memberi manfaat perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.